Bapak Ibu sekalian, zaman ini, masa kini yang canggih dengan teknologi digital, teknologi media sosial, HP, WA dan sebagainya yang dipakai oleh kita sekarang ini sebenarnya adalah suatu alat canggih yang bisa kita melakukan hubungan dengan siapapun dan kapanpun, sehingga dengan alat itu terjadilah interaksi komunikasi yang mendunia dalam pergaulan manusia. Seperti dunia ini tidak ada batasnya, tidak ada keterbatasan lagi. Manusia yang satu bisa berkomunikasi dengan manusia yang lain. Sudah mendunia kemajuan ini, sehingga mudah-mudah kita berhubungan jarak dimanapun di dunia ini bisa orang berhubungan. Media sosial itu sekurang-kurangnya HP dan alat-alat lain yang dipakai sekarang, yang dipakai oleh kebanyakan orang. Hubungan wanita pria dengan pria, wanita dengan wanita, wanita dengan pria akan mudah betul terjadi, apalagi kalau pria-pria muslim ini kurang cermat, karena ada keinginan wanita-wanita non-muslim mempersuamikan pria-pria muslim, seperti mereka menggoda, mereka mudah tergiur, sebab mereka tidak ada kewajiban menutup aurat yang sempurna sebagai yang diajarkan dalam agama kita, sehingga mudah betul mereka melihat wanita-wanita yang bisa-bisa ya setengah telanjang dan sebagainya, yang tidak sempurna pakaian mereka, sehingga banyak pria muslim muda atau tua yang mudah berkomunikasi dan bergabung dengan wanita-wanita non-muslim. Ya, sudah dunia demikian rupa. Untuk itu agama sebenarnya sudah mengatur pembatasan-pembatasannya. Kalau tadi seperti ada hambatan, ada halangan, karena jika terjadi perkawinan itu sebenarnya akan timbul implikasi yang besar dalam kehidupan keluarga di masa mendatang. Terjadi apa yang kita katakan semacam implikasi, pengaruh buruk, pengaruh tidak sehat daripada hubungan yang terjadi di antara mereka. Ini kalau kita lihat di Indonesia umpamanya, telah banyak juga peristiwa yang terjadi di negeri kita. Kalau wanita pria muslim menikahi wanita dan non-muslim, kemudian mereka beranak, seringkali anak-anak perempuan seperti diambil oleh ibunya mengikuti agama ibu, anak-anak pria bisa mengikuti agama bapaknya. Padahal kalau menurut hukum Islam, semua anak yang dilahirkan oleh bapa Islam, walaupun mamanya non-muslim, anak itu adalah anak orang Islam. Itu kalau dilihat dari segi hukumnya. Tapi kenyataannya di lapangan, seringkali mama itu sangat mempengaruhi anak-anak perempuannya. Dari kecil sudah dibawa ke gereja dan sebagainya. Kalau ayahnya berhati-hati, mungkin bisa diselamatkan anak prianya untuk belajar agama dan sebagainya. Tapi di lapangan terjadi seringkali
Karena di rumah tangga yang lebih berperan adalah ibu, seringkali ibu tidak mengajarkan agama ayah kepada anaknya, sebab dia beragama dengan agama non-muslim, bukan agama Islam. Yang dia asuh, yang dia ajarkan adalah agama-agama yang dia perlu. Ini sangat berbahaya untuk kepentingan keyakinan anak-anak yang dilahirkan oleh mereka. Sebab anak-anak yang dilahirkan itu ya hubungan lebih kental dengan mamanya, walaupun ayahnya juga bertanggung jawab, tapi di lapangan kelihatan lebih banyak diasuh oleh mamanya. Jadi keyakinan anak kita, kalau keyakinan anak-anak yang dilahirkan itu kalau tidak hati-hati ayahnya, bisa-bisa kalau terjadilah pembagian anak yang anak-anak perempuan diasuh mamanya, dibawa kemana-mana. Anak laki-laki mungkin ayah akan mendidiknya, menyerahkan ke pendidikan agama dan sebagainya. Jadi rumah tangga itu tidak harmonis dalam arti keyakinannya yang berbeda, membawa kehidupan mereka itu tidak bisa diatur dengan baik. Akan terjadi implikasi yang parah dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Jadi kalau dilihat dari segi pendidikan keimanannya, pendidikan budi pekertinya, pergaulannya, kemudian interaksi sosial yang terjadi, hubungan mereka dengan keluarga bapa, hubungan mereka dengan keluarga ibu, keluarga ayah yang muslim, itu akan terjadi bermacam-macam hal yang tidak normal, yang tidak pantas, yang tidak wajar. Ada kejadian yang demikian, yang sempat kejadian terjadi di lapangan ketika kita melihat kondisi yang demikian. Bapak Ibu sekalian sedang jamaah yang dirahmati Allah, untuk inilah maka Nabi sebenarnya sebelum seseorang itu berkeluarga, agama atau melalui jalur hadis Nabi mengajarkan kepada semua orang-orang Islam yang mau berkeluarga, diatur tata cara berkeluarga. Katakan mereka sebelum berkeluarga, sebelum masuk ke wilayah namanya perkawinan, memang ada masanya namanya masa ta'aruf. Di agama itu memberi kesempatan masa ta'aruf itu melalui jalur khitbah, pertunangan. Pertunangan itu belum apa-apa sebenarnya. Itu adalah sebuah masa, sebuah kondisi ta'aruf antara keluarga atau orang yang bakal kawin, calon suami dengan calon istri. Mereka boleh berta'aruf. Kalau keinginan kawin, bahkan bisa melihat wanita itu pada batasan-batasan tertentu, atau menyelidik wanita tadi oleh orang-orang tertentu yang dia utus untuk melihat secara resmi bagaimana tingkah lakunya, tingkah polanya, ibadatnya dan sebagainya. Disuruh perhatikan itu. Jangan terjadi seperti kata orang Aceh, orang belomi lam guni, dah tahu masalahnya. Disuruh teliti dulu bagaimana keluarganya, bagaimana pergaulannya, bagaimana agamanya, bagaimana kesehatannya, cacat atau sehat dan sebagainya. Itu disuruh perhatikan. Bahkan bisa dikirim utusan secara resmi atau tidak resmi untuk melihat sepenuhnya kondisi wanita itu. Sehingga kadang-kadang diajarkan kepada yang utusan itu sampai mencium bau badannya gimana, bau badannya harum atau bagaimana, pokoknya sampai ke tingkat itu. Atau di keluarga itu memberi pernyataan kepada pihak calon suami bahwa anaknya sehat, tidak ada yang cacat pada anak itu. Jangan sembunyikan cacat-cacat telah, sebab itu berbahaya untuk masa nanti. Umpamanya anak itu ada penyakit tertentu, ayan umpamanya, yang penyakit itu tidak jelas kapan bangkitnya. Yang cacat-cacat yang begitu harus dipahami, harus diketahui. Jadi boleh lihat
Masa ta'aruf itu boleh calon suami melihat calon isteri, mereka bisa saling melihat dan sebagainya. Kalau sekarang bahkan saling berkomunikasi dengan alat-alat yang mereka pakai dalam hidup mereka. Kalau dilihat dari segi agama, maka Nabi menyatakan kalau mau kawin, pilihlah wanita itu dalam pandangan orang yang calon suami itu wanita yang cantik, rupawan, atau wanita itu tertarik ketika dia melihat, tertarik pada wanita itu, ada daya tariknya. Nah, dalam bahasa sekarang bisa dia melihat kali pertama sudah jatuh hati, sudah jatuh cinta. Kemudian dilihat pula kepada yang keduanya, melihat kepada hartanya, apakah dia anak orang kaya atau apa, berharta. Artinya hidup dalam keluarga yang berada. Yang ketiga, disuruh lihat nasabnya, keturunannya, keturunan baik-baik atau keturunan kurang baik, sampai dilihat cacatnya keturunan, karena dari keluarga yang katakan dalam bahasa agama dikatakan keluarga itu cacat karena ada anak-anak yang dilahirkan secara tidak sah, atau keluarganya itu bahasa kasarnya orang-orang yang suka berzina, atau terkait dalam masalah zina, melakukan perzinahan, dermo dan sebagainya. Sampai ke sana disuruh perhatikan, lihat nasabnya, keturunannya bagaimana, orang baik-baik atau orang yang cacat. Kemudian juga dianjurkan yang keempat, yang paling penting, agamanya, apakah dia patuh beragama, taat beribadat dan sebagainya. Sampai ke sana disuruh perhatikan, kerana nanti yang orang beragama itu talibat yadaka, kata Nabi, kamu bisa bersih, artinya tidak ada cacat-cacatnya dalam menjalani kehidupan keluarga nanti. Sampai ke tingkat itu diberi kesempatan atau dianjurkan untuk memilih jodoh. Walaupun mungkin dalam masa sekarang ini pemilihan jodoh tidak hanya pria saja yang bertindak, bisa-bisa juga wanita yang bertindak. Ada saatnya dalam kondisi zaman ini, seorang wanita yang berkenan dengan seorang pria, temannya atau apa yang hubungannya dekat, dia tanya terus, abang mau kawin dengan saya? Atau ya jangan bertepuk sebelah tangan. Sampai begitu, di saat ini mungkin ada kejadian. Demikian juga ketika si pria itu berhubungan seorang wanita, mungkin dalam masa khitbah, masa pertunangan, mereka terus bisa menjalin hubungan satu sama lainnya walaupun dengan jarak jauh dan sebagainya. Yang tidak boleh dalam agama, ta'aruf itu jangan sampai ke taraf wanita itu dibonceng, dibawa ke mana-mana. Itu tidak, dia dianjurkan dalam agama. Tak boleh dia, ini namanya istilah dalam pacaran itu tidak ada dalam istilah agama Islam, tidak ada pacaran. Ta'aruf, lihat di depan bersama keluarga dan sebagainya untuk melihat bagaimana hakikatnya calon suami itu. Bapak Ibu sekalian, sedang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita melihat bagaimana Allah mengatur cara-cara perkawinan itu dilakukan, itu terdapat dalam anjuran, itu terdapat dalam firman Allah di surah Al-Baqarah, surah kedua, ayat 221. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatum mu'minatun khairum min musyrikatin walau ajabatkum wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu
wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-maghfirah ila al-jannati wal maghfirah biiznih wa yubayyinu ayatihi la'allahum yatadhakkarun. Allah memberi peringatan, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum perempuan musyrik itu beriman. Sungguh hamba saya, artinya hamba saya yang perempuan wanita yang hamba saya yang kira-kira pemahamannya derajatnya rendah, tapi yang beriman itu lebih baik daripada musyrikah, wanita musyrik yang tidak beriman. Walaupun itu ajabatkum, sangat mempesona kamu kepada si wanita itu, sangat senang kepada wanita itu, sangat tergoda dengan wanita itu. Seterusnya dia wala tunkihul musyrikin, dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki dengan musyrik atau wanita perempuan yang dengan yang musyrik. Jadi kalau itu ada pria yang musyrik, jangan nikahkan dengan muslimah yang beriman, orang mukmin yang beriman, hatta yu'minu, sehingga calon suami itu masuk Islam, beriman, baru dia boleh mengawini wanita yang muslim. Itu diatur oleh agama. Walaupun itu kata Tuhan, wala abdun mu'minun, seorang hamba saya yang mungkin ukuran bahasa dulu dia hamba saya budak yang pria itu lebih baik daripada musyrik itu. Walaupun si musyrik itu sangat menakjubkan kamu sampai tingkat itu. Allah menyeru mereka kerana mereka mengajak orang-orang musyrik itu, mengajak kita kepada neraka. Kata Allah, kalau kawin dengan mereka nanti terdorong kamu untuk ke neraka. Sedangkan saya, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirah biizni. Allah menyerukan mereka, mengajak mereka kepada ke surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayati, Allah menjelaskan ayat-ayatnya. Mudah-mudahan mereka itu menjadi pelajaran untuk kita. Jadi belajar dulu tentang itu, pahami baik-baik buruk baiknya daripada nikah yang tidak sesuai dengan tuntunan agama. Bapak Ibu sekalian, kondisi sekarang memang mengkhawatirkan kita. Untuk itu harapan kita semuanya, wahai pemuda Islam, pemudi-pemudi Islam, tua muda yang Islam, pilihlah partner yang pantas untuk menjadi pilihan kita. Karena ini kalau salah-salah pilih akan mencelakakan kita. Oleh karena itu, pergilah sesuai dengan tuntunan agama, berumah tangga yang dibentuk dan dibina dalam keadaan keislaman, sehingga itu membuat manusia selamat dan sejahtera dibandingkan dengan mengawini wanita-wanita yang musyrikah, yang tidak beragama, sehingga itu akan membuat